Pelan-pelan ya, pelan. Ya, mau bertanya dong. Ya, bagaimana sedang dijawab oleh saudara Irsa, boleh? Oh, ya, di-share dulu ya jawab. Oh, siap. Kenapa ada historis dan sosiologis, sedangkan di dalam historis sudah mencakup sosiologis? Bentar. Lagi pelan aja. Sudah dengarkan yang baik ya? Jadi pelan-pelan. Ya. Kenapa ada historis dan sosiologis? Sedangkan dalam sosiologis Sedangkan dalam historis sudah mencakup sosiologis. bentar ya. Siapa lagi sambung dulu ya. Sekarang itu siapa? Perempuan ada yang mau bertanya? Dan perempuan dulu. Silahkan Rifki. Ya, sebelumnya kan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila di masa depan. Bahwasanya di situ dijelaskan sangat perlu untuk memiliki pendidikan Pancasila, apalagi kita di usia yang apalagi kita duduk di bangku mahasiswa. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendidikan Pancasila itu dapat mendukung pembentukan karakter etis? Karena tidak ada jelas di situ kan. Maksudnya karakter kita dan moral individu kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Jadi pertanyaannya apa? Ulang lagi maaf ya. Bagaimana Ya, pendidikan Pancasila itu ya. dapat mendukung pembentukan karakter etis dan moral individu dalam menghadapi tantangan masa depan? Atau bisa dibilang dengan cara apa sih kita menghadapi itu dalam konsep pendidikan Pancasila? Ya, boleh. Terima kasih. Bentar ya. Ya. Bentar ya, siapa? Tanya lagi, satu lagi ya. Tadi angkat tangan mana? Ayo, dua orang. Ayo. Fahmi yang mau bertanya? Ayo. Oh, Indah. Oh, enggak. Kamu sebut begini atau kan? Ya, Kelihatan. ya, 3 pertanyaan. Yuk. Bagaimana urgensi pendidikan Pancasila bagi generasi milenial di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi? Ulangi. Pelan-pelan. Bagaimana urgensi pendidikan Pancasila bagi generasi milenial Di generasi milenial. Terus di tengah perkembangan teknologi dan arus globalisasi? Oh iya. Udah dulu ya. 3 dulu. Itu kenapa ada histori dan sosiologi, sedangkan dalam histori itu meliputi Mencakup sosiologis. Ya, akan dijawab oleh saudara Irsyad. ini ya bagus. Tadi kan dijelasin ya. Kalau sumber sosiologis itu adalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Nah, sedangkan yang historis, perumusan Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Berbeda. Dan Romi kamu Gimana saudara Bagus? Iya itu. Ada yang mau menambahkan? Romi Oh, enggak. Sebenarnya kalau misalkan kurang jelas, udah kita cari sama-sama itu bagus. Ya nanti dikatakan sama ibunya. Ada historis mencakup sosiologis. Iya, tapi kan udah ada perbedaannya bagus. Kalau ini kan secara sosiologisme berarti kehidupan sosial masyarakat jadi yang beragam dan dinamis. Kalau misalkan yang
historisme berarti mencakup lebih dominan ke sejarah dalam meraih kemerdekaan. Sejarah juga mencakup masyarakat, Pak. Sebenarnya Romi pindah ke depan. Ini apa sih? So asik. Ya, terima kasih ya. Sama-sama. Anda bertanya tentang bagaimana Pancasila itu dapat Bagaimana pendidikan Pancasila itu dapat mendukung pembentukan apa? generasi ya Pak, generasi bagaimana Pancasila itu dapat mendukung pembentukan karakter etis dan moral individu. Buat saudara Rifki, sebelumnya dari kelompok 7, mohon maaf. Iya, Nanti kita berdiskusikan untuk mencari jawaban dari saudara Rifki. sebelumnya ada yang tahu. Yang menanggapi boleh, dari Putri juga boleh menanggapi. Jalan Rifki. Oh boleh, itu bagus, silakan. Justru pendidikan Pancasila itu sebagai pendukung. Masing-masing yang penting menjawab. Yaitu pendidikan Pancasila itu bisa mendukung. Ini ya kalau menurut ya. Jadi pertanyaannya apa coba? Urgensi apa tadi? Ini yang barusan pertanyaan kedua apa? Dibacakan lagi. Bagaimana pendidikan Pancasila itu dapat mendukung pembentukan karakteristik etis dalam individu Dan moral individu. individu dalam menghadapi tantangan masa depan. Saya berikan penjelasan ya. Kalau ini saudara DTM, kalau menurut saya sendiri justru adanya pendidikan Pancasila itu untuk membantu dan membentuk karakter moralitas setiap individu. Interupsi. Bagaimana caranya? Itu dia pendidikan kita. Saya tahu pendidik di situ juga harus dijelaskan bahwasanya pendidikan Pancasila memiliki esensi dan urgensi pendidikan untuk masa depan. Bagaimana caranya kita si mahasiswa ini dapat mendukung karakter etis atau moral individu di diri kita sendiri dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana caranya? Jadi harus siap. Jadi justru pendidikan menurut saya justru adanya pendidikan Pancasila itu mendidik. Karena apa? Pendidikan sendiri itu kalau dari istilah pendidikan ya, pendidikan sendiri itu untuk meningkatkan potensi. Bukan Apa? Gimana? bagaimana caranya, entah itu dengan pengenalan apa, membangun sikap apa gitu. Bagaimana caranya kita nih sebagai mahasiswa itu membentuk diri kita sendiri, moral individu atau karakter etis kita sendiri itu untuk menghadapi tantangan masa depan. Bagaimana caranya? Cara membentuk untuk dari Pancasila sendiri. Enggak, karakter etis kita dan moral individu kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Karena di esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Ya, kalau menurut ya menerapkan Pancasila untuk kedepannya itu menerapkan apa? Contoh ya, Pancasila kita sendiri ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kedua itu apa? Ya itu justru harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu kan tersendiri gitu. Nah, banyak bahwasanya jangankan dari mahasiswa, orang-orang yang memiliki jabatan tidak bisa untuk merealisasikan isi-isi dari Pancasila itu. Nah, jadi kalau misalnya isi-isi Pancasila itu dibilang ya dengan cara isi-isi Pancasila itu menurutku terlalu klasik. Nah, makanya selain dari itu karena di kita sendiri pihak mahasiswa ataupun masyarakat lainnya itu sangat sulit. Nah, untuk disimpulkan dibungkus dengan simpel, bagaimana caranya? Bagaimana dengan apa? Bahwa kita tahu juga ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita dengan beribadah, melakukan itu kemanusiaan beradab dan segala macamnya. Nah, maksud aku bagaimana dengan menerapkan apa? Memang menerapkan Pancasila. Tapi pendidikan Pancasila ini kegunaannya itu bagaimana cara si pendidikan Pancasila ini membangun membentuk moral individu kita.
Kita belajar memahami Pancasila itu sendiri. Justru adanya pendidikan itu untuk memahami, bukan cuma didik. Bagaimana caranya? Kamu punya cara apa gitu? Buat pendidikan, misal kamu jadi guru Pancasila nih. Pancasila. Ya, masuk Pancasila. Kita harus memiliki kesadaran apa seperti tadi, kesadaran harus merealisasikan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tapi dengan cara apa gitu? Ya, dengan cara sesuai bunyi Pancasila. Kalau ingin merealisasikan terlalu sih gitu. Soalnya gini, kamu aja tadi nggak hafal kan Pancasila itu isinya apa gitu? ya saya lupa nggak ngasih Pancasila. Ya makanya dari itu, sedangkan kamu aja lupa bagaimana mau merealisasikan isi-isi dari Pancasila itu. Ya, yang menerapkan itu bukan Bagaimana caranya kamu menerapkan, tapi kamu lupa isinya. Bagaimana? Kan bisa dibaca itu. Gini, bagaimana pendidikan Pancasila itu? Jangan Pancasila, pendidikan Pancasila, ya kan? Ya yang kamu tanyakan itu merealisasikan Karakter etis dan Cara. cara individu. Tahu karakter etis? Ya. Nah, apa karakter etis? Ya. Apa coba karakter etis? Karakter etis itu apa? Ada tambahan yang lain? Ya, Putri, ada Putri. Ayo. Cari referensi. Mungkin cukup dari saya. Ya. Oke. Ya, boleh. Terima kasih kepada saudara Roni yang sudah menambahkan dan membantu. Selanjutnya pertanyaan Putri cari referensi buat tambahan. Urgensi pendidikan Pancasila bagi generasi milenial di tengah pendidikan teknologi dan arus globalisasi. Di sini menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pendidikan Pancasila sejak dini bagi generasi Z sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pendidikan Pancasila diharapkan agar generasi muda tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan agar mereka memiliki pedoman atau kaidah penunjung dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupan sehari-hari. yang bertanya. Udah dicukupkan aja teh. Selanjutnya kesimpulan. Pendidikan Pancasila sangat dibutuhkan dalam berbagai kalangan untuk mewujudkan suatu bangsa dan negara yang mampu membanggakan Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada khususnya. Tujuan pendidikan Pancasila dapat dipahami dengan menelaah dasar-dasar pendidikan Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisah dalam konsep pendukung pencapaian dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dasar-dasar yang dimaksud yakni dasar historis, kultural, yuridis, filosofis, dan politis. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya kami mohon maaf bila ada kesalahan dari kata, karena kesalahan datanya dari kami, kesempurnaan datanya dari Allah. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lupa lihada wa astagfirullah wa lakum. Syukran ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.